Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna ilman, waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Hafidz Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Terakhir sudah sampai penjelasan berkenaan dengan al-mu'allaqat. Dan disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari Ibnu Shalah ya, bahwa khulasah dalam masalah mu'allaqat dalam Sahih Bukhari yang jumlahnya sekitar 1.300-an ya, terbagi menjadi dua. Ada yang mu'allaqat dengan sigatul jazm, dan ada yang mu'allaq dengan sigatul tamrid. Adapun yang sigatul jazm, beliau katakan semuanya sahih, sementara yang sigatul tamrid ya, maka ini yang ada hadis-hadis yang dhaif di dalamnya, ada yang dhaifun yuhtamal, ada yang dhaif, ada yang inqita' yasir, namun tidak ada satupun hadis tersebut yang dhaif dengan syiddatul dha'f. Semuanya masih masuk dalam ranah dhaif fi syawahid. Nah, walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya menyebutkan dalam Hudas Sari Muqaddimah Sahih Al-Bukhari, menyebutkan bahwa hatta dalam sighah, dalam mu'allaqat dalam sighatul jazm juga, ini juga ada yang hadis dhaifnya. Yani ada juga yang dhaif dengan dha'fun yasir. Hatta di dalam dalam mu'allaq yang dita'liq oleh Al-Bukhari dengan sighatul jazm pun ada yang dhaif yuhtamal, ada yang dhaif. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa huwa min a'lamin nas fi Sahih Al-Bukhari. Nah, karena itulah As-San'ani rahimahullahu taala menyebutkan dalam Tawdih Al-Afkar bahwasanya kalau memang kenyataannya demikian, yakni menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, baik mu'allaq dengan sigatul jazm, demikian pula pada sigatul tamrid, semuanya sama-sama ada hadis yang dha'fun yasir padanya, baik itu pada sigatul jazm maupun sigatul al-tamrid pada mu'allaqat Al-Bukhari. Ya kalau begitu ya tidak bisa kita pastikan ya, tidak bisa kita katakan kalau jazm pasti sahih semua, kalau tamrid, nah ini yang terbagi. Kalau begitu kata siapa? Sahib Tawdih Al-Afkar ya, mengatakan kalau begitu ya kita periksa saja. Kalau begitu tidak bisa kita menghukumi mu'allaq dalam Sahih Bukhari, baik itu dengan sigatul tamrid, As-Sun'ani rahimahullah ya, baik itu dengan sigatul tamrid maupun sigatul jazm, tidak bisa kita hukumi dengan satu kaidah tertentu kecuali setelah memeriksanya. Ini tidak bisa kita hukumi yang jazm pasti sahih, yang tamrid ini ada kemungkinan dhaif. Tidak, karena kenyataannya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di jazm pun ada yang dhaif. Maka kalau begitu kata Sun'ani rahimahullah, ya sudah, kalau begitu setiap dapat mu'allaqat diperiksa saja, enggak usah langsung, jangan diterapkan kaidah umum seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dari Ibnu Shalah. Jelas ya? Nah, ini tambahan berkenaan dengan mu'allaq dengan sigatul jazm, bahwa ada kemungkinan dhaif juga di situ. Karena itulah selayaknya diperiksa saja. Maafi iskal. Nah, kemudian berpindah ke masalah berikutnya. Ini masih ada hubungannya dengan mu'allaqat, yaitu qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fa amma idza qala al-Bukhari qala lana au qala li fulanun au zadani wa nahwu dzalik fa huwa muttasilun 'indal aktsar. 6. Kata beliau,
Adapun kalau Al-Bukhari rahimahullah berkata di awal sanadnya, qala lana, si fulan berkata kepada kami. Misalnya dalam Sahih Bukhari disebutkan qala Muhammad ibn al-Bashar, Muhammad bin Bashar, qala Muhammad bin Bashar, atau akan disebutkan nanti contohnya qala Hisham bin Ammar dalam hadis tentang al-malahi itu. Nah, tentang alat musik. Nah, dikatakan qala Muhammad bin Bashar atau qala Hisham bin Ammar. Nah, apa hukumnya ini? Apakah fi hukmil muttasil atau fi hukmil muallaq? Fi hukmi al-muallaq. Jelas sampai sini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, adapun kalau Al-Bukhari mengatakan qala lana, kenapa masalah ini muncul? Karena Al-Bukhari rahimahullah sudah jelas. Beliau mempersyaratkan ittisal, ya, dengan tingkat ittisal yang ketat, yaitu dia setiap rawi harus berjumpa dengan gurunya secara langsung. Ya, pernah bertemu walaupun berjumpa, liqa walau marrah. Ya, pernah mendengar walaupun satu kali. Nah, dan semua sanad Al-Bukhari rahimahullah dimulai dengan sigatut tahdits, haddatsana atau akhbarna dan semacamnya. Tapi ada beberapa riwayat yang dimulai dengan qala lana. Nah, ini yang membuat para ulama mempertanyakan, ini apa maksudnya qala lana? Kok berbeda dengan yang lain? Yang lainnya pakai akhbarna, haddatsana, ini kok Al-Bukhari pakai qala lana di sini? Apa maksudnya ini? Nah, kata beliau, semisal dengan qala lana, qala li fulanun kadza. Ini sebenarnya yang sama, ya. Qala lana, qala li, ya. Au zadani, atau dia menambahkan riwayat kepadaku. Dan semacamnya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, fahuwa muttasilun 'indal aktsar. Maka hukumnya adalah hukum ittisal, yakni sama saja dengan dia menggunakan haddatsana, akhbarana dan semacamnya, ya. 'Indal aktsar, menurut pendapat kebanyakan ahlul ilm. Pendapat mayoritas muhaddisin mengatakan bahwa qaul Al-Bukhari qala lana dan semacamnya ini fi hukmil ittisal. 6. Isyarat akan adanya khilaf. Beliau mengatakan 'indal aktsar, ya, menurut kebanyakan ulama. Baik. Kata beliau, dikatakan indal aksar, isyarat akan adanya khilaf. Nah, dan di antara ulama yang masyhur yang menyatakan bahwasanya ucapan Al-Bukhari mengatakan qala lana fulan itu dihukumi muallaq adalah Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Beliau menyatakan bahwasanya ucapan Al-Bukhari qala lana itu muallaq. Ya, dan ini juga kelihatannya zahir amalan Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullahu taala ketika beliau memberikan rumus, ya, kode pada hadis ini, pada ucapan riwayat hadis al-malahi nanti di mana Al-Bukhari mengatakan qala lana fulan, ya, diberikan rumus oleh beliau rahimahullahu taala dalam Tuhfah, ya, dikasih kode kha dengan ta. Kha artinya diriwayatkan oleh Bukhari, ta artinya ta'liqan, yakni Bukhari meriwayatkannya secara ta'liqan. Maka amalan Al-Mizzi dengan memberikan rumus kha dengan ta pada hadis al-malahi itu, ya, menunjukkan bahwasanya beliau menganggap itu hadis muallaq. Jelas, dan pendapat ini yang dirojihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ya, saya nggak tahu ini pendapat yang mana, ini hanya disebutkan dalam syarah beliau terhadap ikhtisar ulumul hadis. Wallahu alam, yang kami juga belum pernah mendengar ini dari Ustazuna Dzulqarnain hafizahullahu taala tentang kutipan atau Syekh Muqbil merujihkan pendapat ini. Wallahu alam, tapi ini tersebut dalam syarah beliau, ya. Maksud saya di sini saya tidak meragukan penisbatan pendapat ini ke beliau. Yang saya cuman ada ihtimal apakah ini pendapat terakhir beliau atau bagaimana, wallahu alam. Ya. Yang jelas ini dirajihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam syarah beliau terhadap ikhtisar ulumil hadis atau ta'liq, ya. Cocoknya dikatakan ta'liq kepada ikhtisar ulumil hadis ini. Nah, di mana beliau mengatakan bahwa pendapat Ibnu Hazm ini yang lebih tepat, yang mengatakan bahwasanya ucapan Al-Bukhari qala lana ini fi hukmil muallaq. Nah, maka di sini jelas ada khilaf, walaupun jumhur al-aksar dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-aksar itu fi hukmil ittisal. Baik, kita bacakan dulu. Tsumma qala haka Ibnu Salahi an ba'dil maghariba annahu ta'liqun aidan. Nah, ini pendapat yang sejalan dengan pendapatnya siapa? Pendapatnya Ibnu Hazm, bahwa Ibnu Salah mengutip pendapat dari sebagian ahlul maghrib al-maghariba, ya, bahwa itu juga muallaq. Jadi fi hukmi ta'liq. Kenapa? Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari mengatakan qala lana
Hisham ibn Ammar, masalan dalam hadis Al-Malahi. Nah, di sini Hisham bin Ammar, ya, Al-Bukhari menggunakan pakai qala, maka kelihatannya ada sanad yang dihilangkan di awal antara Bukhari dengan Hisham bin Ammar. Maka ini masuk dalam definisi apa? Muallaq. Nah, pertanyaannya, kalau memang dia muallaq, kenapa disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah? Kata beliau, ini masih ucapannya Ahlul Magharibah, yadhkuruhu lil istishhad la lil i'timad wa yakunu qad sami'ahu fil mudzakarah. Ya, dia menyebutkannya min babil istishhad saja, bukan min babil i'timad. Sebagaimana sudah kita sebutkan ya, bahwa hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ada ya hadis-hadis yang sifatnya usul. Yani usul dimaksud di sini, yani itulah hadis-hadis yang disifati dengan syurut Al-Bukhari, dengan syarat Al-Bukhari, yang beliau i'timad padanya. Kemudian ada juga hadis-hadis yang beliau bawakan dengan tingkat kesahihan tidak seperti itu, tapi lil istishhad, sebagaimana juga dilakukan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa yakunu qad sami'ahu fil mudzakarah, dan beliau mendengarkan ini pada majelis mudzakarah. Mudzakarah yakni dua orang atau lebih tukar menukar hadis, saling membacakan hadis, ya, lagi duduk-duduk santai, istirahat atau yang semacamnya. Ya, kemudian mereka mudzakarah hadis, ya, bukan santai dalam artian tidak fokus, ya, yakni bukan majelis tahdits. Kalau majelis tahdits kan jelas. Majelis tahdits itu jelas. Guru datang mempersiapkan bukunya, hafalannya, dicek baik-baik. Mudzakarah bukan dalam majelis seperti itu. Sedang duduk, kemudian mereka saling tukar menukar hadis. Sudah dimaklumi dalam majelis mudzakarah seperti ini kadang mereka tidak seketat ketika majelis hadis. Kadang mereka meriwayatkan atau menceritakan apa yang mereka ingat, ya, atau apa-apa yang mereka ingat dari hadis tersebut. Nah, apa-apa yang mereka ingat dari hadis tersebut, sehingga sudah dimaklumi bahwa ketatnya majelis tahdits, ya, itu ketatnya majelis mudzakarah tidak seketat majelis at-tahdits. Jelas? Nah, jadi ini pendapat yang kedua. Ini pendapat sebagian Al-Magharibah, dan ini yang kita sebutkan merupakan pendapat dari Ibnu Hazm dan merupakan zahir atau lahiriah amalan Al-Hafidz Al-Mizzi. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qad raddahu Ibnu Shalahi bi anna al-Hafidz Aba Ja'far al-Hafidz Aba Ja'farin ibni Hamdan qala idza qala al-Bukhari wa qala li fulan fa huwa mimma sami'ahu ardhan wa munawalah. Nah, Ibnu Salam menyangga dengan membawakan ucapannya Abu Ja'far ibn Hamdan, di mana dia mengatakan, Abu Ja'far ibn Hamdan berkata, kalau Al-Bukhari mengatakan qala li fulan berkata kepadaku, fa huwa mimma sami'ahu ardhan wa munawalah. Ya, maka hadis tersebut, ya, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, secara ardhon dan munawalah. Ya, ardhon dan munawalah. Bagaimana tuh ardhon munawalah? Bagi yang saya kira sudah ma'ruf, ya, kalau munawalah kan ada sebuah kitab, ya, si guru mengatakan hadza marwiyati, ya, hadza marwiyati, ya, ini adalah riwayat-riwayatku, ya, fa inni ujizuka biha, saya ijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan buku ini. Itu munawalah. Ya, munawalah makrun bil ijazah atau bil idzn, bil riwayah. Nah, adapun ardhon, kalau ardhon kan itu murid yang membaca, ya. Ardhon itu lawannya sama. Kalau sama kan murid guru yang membaca, murid yang benar, itu sama. Tapi kalau ardhon, murid yang membaca, guru yang mendengar. Nah, bagaimana kalau dua istilah ini digabungkan? Ardhon munawalah. Apa yang dimaksud dengan ardhon munawalah? Berarti apa? Kalau ardhon kan murid yang membaca, guru yang mendengar. Kalau munawalah, guru memberikan buku. Maka ardhon munawalah adalah gabungan dari dua itu. Maksudnya bagaimana? Si murid datang dengan membawa riwayat-riwayat gurunya. Riwayat-riwayat apa? Gurunya. Kemudian si murid mengatakan hadhihi marwiyatuk. Ya. Hadhihi marwiyatuk. Ini adalah apa? Riwayat-riwayatmu. Ya. Kemudian
si guru mengatakan nam hada marwiyati, ya, kemudian dikembalikan bukunya, ya, dikembalikan apa bukunya, ya, ini ingin memastikan, jelas ya. Jadi ada art, tapi artnya bukan murid yang membaca, artnya berupa dikasih kitab gurunya. Si murid mengatakan, ya Syekh, ini marwiyatuk, ya, mungkin syekhnya dia buka, dia lihat, dia periksa, ya, kalau dia bagus hafalannya dia cek, ya, setelah itu dia katakan nam, dikembalikan kembali kepadanya. Jadi ada bentuk art di sini, dan ada juga ada apa namanya, ya, ada juga munawalah. 6. Kata beliau, kata Abu Thahir, Abu Ja'far ibn Hamdan, kalau Al-Bukhari mengatakan qala lana fulan, maka ini maksudnya adalah hadis tersebut diperoleh oleh Al-Bukhari melalui, ya, melalui apa namanya, ardon dan munawalah. Ardon dan munawalah. Taib. Ini bantahan dari Ibnu Salah rahimahullahu taala. 6. Secara umum ada beberapa jawaban, ya, atau ada beberapa sanggahan yang disebutkan oleh apa namanya, para ulama atau jumhur ulama terhadap pendapat sebagian al-Magharibah ini, yang menilai bahwasanya ini masuk dalam kategori mu'allaq. Ini masuk dalam kategori mu'allaq, ini telah disanggah oleh sejumlah ulama. Baik. Ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yang pertama, bahwasanya berdasarkan istiqra beliau, berdasarkan istiqra Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, beliau temukan bahwasanya hadis-hadis yang beliau katakan qala lana di Sahih Al-Bukhari, ya, itu di luar Sahih Bukhari beliau riwayatkan dengan lafaz haddatsana. Beliau riwayatkan dengan lafaz apa? Haddatsana. Nah, dan ada juga di luar Sahih Bukhari beliau menggunakan qala lana, tapi dalam Sahih Bukhari menggunakan kata haddatsana. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara qala lana dengan haddatsana. Ini istiqra atau dalil yang sangat kuat dalam masalah ini. Ya, dengan dalil apa? Dalil istiqra dari seorang alim. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, min awsa' ittila'an fi Sahih Al-Bukhari atau fi mu'allafat Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir, ya, ya, disebutkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, istaqraitu katsiran minal mawadhi allati yaqulu fiha al-Bukhari fil jami' qala li fawajadtuhu fi ghairi al-jami' yaqulu fiha haddatsana. Kata beliau, saya sudah melakukan istiqra pada banyak tempat pada Sahih Bukhari di mana dia mengatakan qala li, maka saya dapatkan di luar dari al-Jami', yakni di luar Sahih Bukhari, dia menggunakan kata haddatsana. Ya, dia menggunakan kata haddatsana. Nah, demikian pula sebaliknya. Ya. Dalam tempat yang lain beliau mengatakan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, faqad ra'aitu fi sahihi iddata ahadits qala fiha qala lana fulan wa awradaha fi tasanifihi kharij as-sahih bi lafzi haddatsana. Ya, saya melihat atau saya sudah melihat dalam sahih sejumlah hadis yang beliau katakan qala lana fulan, namun di tasanif yang lain beliau menggunakan lafaz haddatsana. Wa wajadtu fi sahih aksu dzalik, dan saya temukan dalam Sahih Bukhari kebalikannya, yakni di luar pakai an, tapi di dalam Bukhari pakai haddatsana. Fihi dalilun ala annahuma mutaradifan. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa keduanya sama saja. Keduanya sama. Baik. Mungkin akan muncul pertanyaan, kalau memang sama, kenapa Al-Bukhari menggunakan qala lana? Kenapa beliau menggunakan qala? Kenapa tidak pakai haddatsana kalau memang sama? Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, lakin sababu istimalihi li hadhihi sighah li yufarriqa baina ma yablughu syartahu wa ma la yablughu. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, sebab beliau menggunakan kata qala dan tidak menggunakan kata haddatsana untuk membedakan antara hadis yang memenuhi syaratnya dan hadis yang tidak memenuhi syaratnya. Yani seakan-akan beliau mengatakan bahwa kalimat qala lana ini fi hukm al-ittisal, cuman ittisalnya tidak sekuat apa syarat beliau yang lain. Ya, yang subut al-liqa walau marrah. Nah, ini jawaban yang pertama dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jelas sampai sini? Kemudian jawaban yang kedua, ya, jawaban yang kedua bahwasanya
kata apa namanya hadis muallak ini jawaban yang, atau kita mulai dari jawaban yang agak kuat dulu. Ya. Mereka mengatakan anggaplah tanazulan, kita mengalah. Ya. Bahwa qala ini berbeda dengan haddasana. Maka ya, mereka mengatakan bahwa qala ini derajat paling rendahnya sama seperti an-ana. Ya kan? An-ana kan an-ana sama mu'an-an sama mu'an-an. Ya. An fulan atau anna fulanan qala, pakai qala. Jadi an-ana ya, atau qala di sini ketika Bukhari mengatakan qala Muhammad bin Bashar, ini paling tinggi derajat atau paling rendah derajatnya sama seperti an. Jadi seakan-akan Al-Bukhari mengatakan an Muhammad bin Bashar atau an Hisham bin Ammar. Ya. Dan apa? An-ana itu fi hukmil ittisal. An-ana dihukumi muttasil ya, dengan dua syarat. Yang pertama, kedua rawi tersebut mungkin berjumpa, dan yang kedua si fulan bukan mudallis. Wal Bukhari rahimahullahu taala laisa mudallisan. Maka ketika seorang yang bukan mudallis meriwayatkan dari seorang yang mungkin dia berjumpa dengannya dengan menggunakan lafaz an, maka ini apa? Fi hukmul ittisal. Dan ini tidak diragukan Hisham bin Ammar, demikian pula Muhammad bin Bashar yang beliau menggunakan kata qala darinya, ya. Dua-duanya adalah tidak diragukan, dua-duanya guru Al-Bukhari. Yani Bukhari berjumpa dengannya. Maka mau dikatakan apa? Al-Bukhari yang bukan mudallis menggunakan kataan dari seorang yang dia pernah berjumpa dengannya, yang dia merupakan gurunya. Ini fi hukum ittisal. Ini juga hukumnya apa? Muttasil. Maka dari yang perlu dipermasalahkan. Hatta kalaupun kita katakan qala beda dengan haddasana, maka kita katakan paling minimal kita katakan dia seperti an, dan an muttasil. Ya, selama yang mengucapkannya bukan mudallis. Kemudian jawaban yang ketiga, bahwasanya anggaplah ya tanazulan lagi ya, sepakat dengan kalamnya ba'dil magharibah bahwa qala ini muallaq. Ya. Namun qala ini termasuk sigatul al-jazm. Sigatul apa? Sigatul jazm. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala, semua mu'allaqat yang ditaklik dengan sigatul jazm itu sahih. Semua mu'allaqat yang ditaklik dengan sigatul jazm itu sahih. Ya, walaupun sudah kita sebutkan tadi dari kalam Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa ada juga ya yang sigatul jazm tapi dha'fun yasir. Ala kulli hal, ini jawaban yang ketiga cukup istinasan saja ya, sebagai istinas, karena ada nau' minadh dha'f pada jawaban yang ketiga ini. Mengingat dalam sigatul jazm juga ada hadis yang dhaif. Nah, taib. Jadi tidak diragukan bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur atsar ahli ilm, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang mengatakan bahwasanya ucapan qala lana ini fi hukmil ittisal. Sama qala rahimahullah, kemudian disebutkan satu contoh dalam masalah ini. Wa ankara Ibnu Salahi ala Ibn Hazm rahimahullahu taala raddahu hadis al-malahi. Ibnu Salah telah menyanggah Ibnu Hazm tatkala Ibnu Hazm menolak hadis al-malahi, yakni hadis Hisham bin Ammar ya, dengan sanadnya di mana Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Yakni hadis dikenal dengan nama hadis al-malahi, tentang alat musik itu. Dari hadis Abu Malik al-Ash'ari atau Abu Amir al-Ash'ari. 6. Abu Malik atau Abu Amir, ada khilaf dalam kunyahnya. Dikatakan haitsu qala fihi al-Bukhari, di mana Ibnu Hazm menolak hadis ini, yakni mendhaifkan, menolak kesahihan hadis ini, mendhaifkan hadis ini. Kenapa? Karena Al-Bukhari berkata di awal sanadnya wa qala Hisham bin Ammar. Wa qala Hisham bin Ammar, dan mazhab Ibnu Hazm mengatakan ini muallaq, maka hadisnya tidak sahih. Ya. Dan ini tentunya dibangun di atas mazhab Ibnu Hazm rahimahullahu taala akan pembolehan al-aghani, al-malahi, bolehnya. Jelas sampai sini? Nah, mazhab beliau membolehkan al-malahi. Karena itulah beliau mendhaifkan hadis ini. Beliau mendhaifkan hadis ini. Wa qala akhta'a, kata Ibnu Shalah rahimahullah menyanggah Ibnu Hazm, akhta'a Ibnu Hazm min wujuh. Ibnu Hazm itu salah dari beberapa sisi. Ya. Lihat, perhatikan Ibnu Shalah, ibaratnya Ibnu Shalah rahimahullah akhta'a. Ya, akhta'a.
Jelas sampai sini? Akhta'a berbeda dengan khata'a. Kalau khata'a salah dengan sengaja. Kalau akhta'a salah tidak sengaja. Dan beliau memandang itu ijtihadnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yang beliau tidak layak untuk dihina ya. Dikritisi silakan, tapi dihina tidak. Ya, kalimat akhta'a yakni kekeliruan yang tidak disengaja. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna sina wa akhtana, ya, ketika kami salah, ya Allah jangan siksa kami atau ampunilah kami, jangan siksa kami pada hal-hal yang kami akhtana, yang kami keliru padanya. Adapun tentang penghuni neraka, Allah Ta'ala mengatakan la yakuluhu illal khati'un. Al-khati dari kata khata'a, yakni yang salah dengan sengaja, melakukan kemaksiatan dengan sengaja. 6. Kata beliau, kata Ibnu Salah rahimahullah, akhta'a Ibnu Hazmin min wujuh, fa innahu thabitun min hadits Hisham bin Ammar. Karena hadis ini syah dari Hisham bin Ammar. Baik. Kita lihat dulu kalamnya Ibnu Katsir, baru kita simpulkan masalah ini. Qultu, kata Ibnu Katsir, wa qad rawahu Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi wa kharrajahu al-Barqani fi sahihihi wa ghairu wahidin musnadan muttasilan ila Hisham bin Ammarin wa syaikhihi aidan. Naam, kama bayyanahu fi kitabil ahkam walillahil hamd. Nah, ini al-ahkam yang dimaksud sini kemarin sudah lewat ya, al-ahkamul kubra, dan ini termasuk kitabnya Ibnu Katsir yang mafqud ya, yang tidak ditemukan manuskripnya. Nah, Taib, di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan kalam Ibnu Salah, bahwasanya Ibnu Hazm, pendapat beliau yang melemahkan hadis ini adalah pendapat yang keliru dari beberapa sisi. Dan salah satu sisi kekeliruan Ibnu Hazm yang melemahkan hadis ini adalah apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa anggaplah tanazulan bahwasanya ini hadis dhaif. Misalnya ya. Nah, maka hadis ini sudah diriwayatkan oleh ulama lain. Ya, diriwayatkan oleh ulama yang lain, semacam Ahmad, Abu Daud, Al-Barqani dan seterusnya, dengan sanad yang muttasil sampai ke Hisham bin Ammar. Jadi anggaplah masalan jalurnya Bukhari ke Hisham bin Ammar, anggaplah muallaq. Tapi yang lain meriwayatkan dan bersambung sanadnya sampai ke Hisham bin Ammar. Kemudian dikatakan di sini wa syaikhihi aidan, bahkan ada yang meriwayatkan sampai ke gurunya di atasnya Hisham bin Ammar. Saya tidak sempat lihat ini. Siapa guru Hisham bin Ammar di hadis ini? Nah, jadi ulama lain ada yang meriwayatkan dengan sanadnya sendiri, tidak lewat jalurnya Al-Bukhari, tidak juga lewat jalurnya Hisham bin Ammar, tapi langsung ketemunya di atas gurunya Hisham bin Ammar. Ya. Ini lewat jalur Sadaqah ibn Khalid, disebutkan di sini oleh Syekh Albani, dinukil dari Syekh Albani rahimahullahu taala, dari jalurnya siapa? Sadaqah bin Khalid, kemudian ketemu dengan gurunya Hisham bin Ammar. Maka di sini Hisham bin Ammar punya mutaba'ah. Ya, siapa mutaba'ahnya? Sadaqah ibn Khalid. Yang keduanya sama-sama meriwayatkan dari guru yang sama. Sama-sama meriwayatkan dari guru yang sama. Ini kenapa hostnya pindah-pindah ini? Mana hostnya? Baik. Kita lanjut. Ini jawaban yang pertama, bahwasanya hadis ini anggaplah dari jalur Bukhari muallaq, ya sudahlah. Ya. Jelas sampai sini, jelas sudah kita katakan dari Bukhari anggaplah muallaq, namun hadis ini memiliki jalan lain ya, dengan sanad yang bersambung sampai ke Hisham bin Ammar, bahkan ada yang sampai ke gurunya Hisham bin Ammar sebagai mutaba'ah bagi Hisham bin Ammar, dan semuanya adalah hadits yang sahih.
Semuanya adalah hadits yang sahih. Nah, ini jawaban yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, kemudian tentunya jawaban yang kedua, dan ini jawaban yang lebih mengena sebenarnya, yaitu langsung ke asal permasalahannya, bahwa Ibnu Hazm menolak ya hadis ini gara-gara muallaq. Ya, maka ya langsung disanggah dari akarnya bahwa ini bukan muallaq dengan 3 jawaban atau 2 jawaban yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, bahwa ucapan Al-Bukhari qala lana fulan ini termasuk muttasil, bukan muallaq sama sekali. Baik. Kemudian ada atau ada kritikan-kritikan lain dari hadis ini. Misalnya diperselisihkan dalam nama sahabatnya, apakah dia Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, khilaf dalam masalah nama sahabat, dan ini saya kira kritikan yang kurang yang tidak mengena. Kenapa? Karena sahabat kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Jangankan ikhtilaf pada namanya, sahabatnya mubham saja, yang penting dikatakan an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup. Jangankan namanya mukhtalafun fi, rawinya mubham saja, itu tidak ada masalah. Selama dipastikan dia adalah rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau an rajulin laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah dikatakan seperti itu, maka tidak ada masalah. As-sahabah kulluhum udul, apakah dia musamma atau ghairu musamma. Ya, apalagi kalau cuma namanya diperselisihkan, cuman orangnya jelas, cuma namanya diperselisihkan, itu bukan illat sama sekali. Oke, itu illat, tapi illat ghairu qadihah, illat yang tidak merusak keabsahan hadis. Baik. Ala kulli hal, ya disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala bahwa ulama yang terbaik, ya, atau penjelasan yang terbaik dan sanggahan yang terbaik kepada Ibnu Hazm adalah apa yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Ighatsah Al-Lahfan dalam hal ini. Ya, beliau menjabarkan ya semua argumen dari Ibnu Hazm yang melemahkan hadis ini, kemudian disanggah satu persatu oleh beliau dan dibawakan mutabaat, penguat dari jalan-jalan jalan lain dari hadis ini, maksudnya jalan-jalan lain dari hadis ini. Nah, bisa dirujuk ke Ighatsatul Lahfan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, ini selesai pembahasan al-mu'allaqat. Summa qala rahimahullahu ta'ala, berpindah ke masalah berikutnya, masih berkenaan dengan as-sahihain. Summa haka anna al-ummata talaqqat hadaini al-kitabaini bil qabuli siwa ahrufin yasirah intaqadaha ba'dul huffadhi kad-Daraqutni wa ghairihi. Kemudian Ibnu Salah, kata Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Salah membawakan satu permasalahan lain di mana beliau menghikayatkan pendapat bahwasanya umat Islam talaqqat hadainil kitabaini bil qabul, sudah sepakat menerima semua hadis yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Ya, siwa ahrufin yasira, kecuali beberapa hadis yang jumlahnya berbilang. Ini ahruf, kita katakan harf, diantara makna harf kadang diitlaqkan untuk untuk jumlah atau untuk tariqah atau yang semacamnya. Nah, di sini bermakna tentunya jumlah. Ahrufin yakni ahadis yasirah. Nah, intaqadaha ba'dul hufadz, yang dikritisi oleh sebagian hufadz seperti Ad-Daraqutni dan selainnya. Baik. Di sini permasalahan, ketika kita katakan Sahih Bukhari dan Muslim itu sahih, apakah ini bermakna bahwasanya semua hadis-hadis di dalamnya sahih secara mutlak, afrodihi, satu persatunya? Ya. Nah, kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, iya. Ya. Semua hadis-hadis di dalamnya itu semuanya sahih, talaqqathul ummah bil qabul. Iya. Semua hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim talaqqathul ummah bil qabul. Dan ketika dikatakan talaqqathul ummah bil qabul, maka itu lebih kuat dibandingkan sekedar sanad, banyaknya sanad dan seterusnya, banyaknya riwayat dan seterusnya. Nah, namun kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini masih dari Ibnu Salah ya, kecuali beberapa hadis yang dikritisi oleh sebagian hufaz seperti Ad-Daraqutni rahimahullahu taala. Dan selain Ad-Daraqutni ada juga ulama lain yang mengkritisi ya Sahih Al-Bukhari ini ataupun Sahih Muslim. Ad-Daraqutni sudah kita sebutkan kemarin ya dalam kitab Tatabu' wal Iltizamat atau Iltizamat atau Tatabu'.
6. Di mana Daraqutni rahimahullahu taala mengkritisi sekitar 200 hadis lah ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau kritisi bersamaan. Ini Bukhari dan Muslim, kritikan beliau kepada kedua kitab ini disatukan ya, sekitar 200 hadis. Nah, tentang masalah apakah ada hadis-hadis yang dikritisi dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Kalau kita katakan dikritisi, ya jelas kenyataannya ada. Sekitar 200-an hadis dikritisi siapa? Ad-Darqutni rahimahullahu taala, ya. Ad-Darqutni rahimahullahu taala mengkritisi apa? Sahih Bukhari dan Muslim, sekitar 200 hadis. Nah, ini tidak diragukan adanya. Cuman permasalahannya, apakah kritikannya mengena atau tidak? Ya, apakah kritikannya itu mengena atau tidak? Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, atau kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh Daraqutni rahimahullah kepada Sahihain ini sudah dijawab, ya, dijawab oleh para ulama yang datang setelahnya. Dijawab oleh para ulama yang datang setelahnya. Semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Hudas Sari, Muqaddimah Sahih Al-Bukhari, beliau menjawab kritikan yang dilontarkan oleh Daraqutni kepada Sahih Al-Bukhari, kepada Sahih Al-Bukhari. Nah, demikian pula Imam Nawawi rahimahullahu taala juga mengkritisi atau menjawab balik Ad-Daraqutni pada hadis-hadis yang beliau kritisi dari Sahih Muslim, ya, dari Sahih Muslim. Nah, dan kata para ulama seperti apa namanya disebutkan di sini oleh Ibnu Asakir rahimahullahu taala, bahwa al-ghalib anna as-shawab ma'a syaikhain, bahwa kebanyakan kritikan-kritikan tersebut itu tidak mengena, ya, tidak mengena. Ya, sampai sini kebanyakan kritikan tersebut yang benar adalah Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Kritikan Ibnu Darqutni dan yang semisalnya semacam Abu Ali Al-Jayyani, kemudian Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, ini juga dua orang ulama, Abu Ali Al-Jayyani dan Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, punya kritikan juga kepada Bukhari dan Muslim, ya. Kritikan mereka tidak ada yang mengena pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kebanyakannya yang benar adalah Al-Bukhari dan Muslim dalam permasalahan ini. Taib. Dan di sini ada kalam yang bagus dari Syekh Ahmad Syakir, kita bacakan. Kata beliau rahimahullahu taala, wal haqqul ladzi la mariyata fihi 'inda ahli al-ilmi bil hadithi minal muhaqqiqin wa man ihtada bihadihim wa tabi'ahum ala basiratin minal amr, bahwa yang hak menurut mereka ini al-ulama al-muhaqqiqin tanpa perlu diragukan, yang hak adalah anna ahadits sahihaini sahihatun kullaha, bahwa hadis dalam Bukhari Muslim semuanya sahih, ya, semuanya sahih. Laysa fi wahidin minha mat'anun aw dha'fun, tidak ada yang apa namanya ada ta'an padanya ataupun ada yang dhaif di dalamnya. Inna man taqada Daraqutni wa ghairuhu minal huffadhi ba'da al-ahadits, ya. Namun yang dikritisi oleh Ad-Daraqutni dan sebagian hufaz tadi seperti Al-Jayyani dan Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, yang dikritisi pada sebagian hadis ala makna, dalam artian anna man taqaduhu lam yablugh min as-sihhati ad-darajatal ulya allati iltazamaha kullu wahidin minhuma fi kitabi, ya. Yani ketika Ad-Daraqutni mengkritisi, ya, kata Ibnu Asakir rahimahullah, maka kritikan itu hanya mengarah kepada bahwa hadis yang dikritik ini tidak sesahih hadis sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, tapi enggak dhaif, ya, dia hanya tidak sekuat dengan syarat Bukhari Muslim. Nah, amma sihhatu al-hadis fi nafsihi falam yukhalif ahadun fiha, adapun kesahihan hadis itu pada asalnya, maka tidak ada seorang pun yang menyelisihinya, Ala kulli hal, apa namanya, kalam dari Ibnu Asakir rahimahullahu di sini, ya, kalau kita bandingkan dengan waqi bahwasanya tidak semua kritikan yang masuk pada apa yang ditujukan kepada Bukhari dan Muslim itu mengena, bahkan sebagian besarnya, ya, kritikan tersebut salah. Yang benarnya adalah tafsir dari Bukhari dan Muslim. Maka apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Asakir rahimahullahu taala sudah tepat, ya. Kalaupun ada yang sedikit satu dua, fan nadir la hukma lahu, ya, sesuatu yang jarang terjadi tidak bisa dibangun hukum di atasnya, ya. Tidak bisa ada satu dua hal kemudian menggugurkan hal yang umum ini,
ya, bahwa al-ummah talaqqat hadainil kitabaini bil qabul. Wallahu taala alam bisawab. Dan juga ditambahkan oleh sebagian ahlul ilm bahwa kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Ad-Daraqutni, Ad-Daraqutni ditujukan kepada Bukhari dan Muslim, itu bukan fi asli bukan fi asli hadis, tapi fi ba'di alfaz atau ba'di ziyadat. Masalah termasuk hadis yang dikritik oleh Ad-Daraqutni adalah hadis ulugul qalb. Ulug al-qalb, jilatan anjing itu dicuci 7 kali. Dalam riwayat Muslim 8 kali. Awafirus saminata biturab. Ya kan, yang ke-8 campur dengan tanah. Nah, ini hadisnya, asal hadisnya sahih. Ya. Tapi Ad-Daraqutni rahimahullah mengkritisi tambahan dalam riwayat Muslim, misalnya tambahan wa ahriquha. Ya. Wa ahriquha, dan buanglah airnya. Ya, buanglah airnya. Ini tambahan ahriquha. Ini dikritisi oleh Ad-Daraqutni rahimahullahu taala, tapi bukan asal hadisnya. Asal hadis jilatan anjing ini sahih. Nah, ini juga jawaban dari sebagian ahlul ilm bahwasanya kritikan Ad-Daraqutni kepada Bukhari dan Muslim itu bukan fi asal hadis, tapi fi ba'dhi ziyadat alfaz, ya kan begitu. Nah, ala kulli hal ini yahtaju ila tatabbu tentunya, tapi para ulama sudah memberikan jawaban seperti tadi An-Nawawi, kemudian Ibnu Hajar memberikan jawaban terhadap kritikan Ad-Daraqutni ataukah Al-Jayyani ataukah Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, ya sudah disebutkan jawaban-jawabannya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, atau ini tambahan kalam saja ya. Nah, saya kira itu poin yang sangat bagus dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Nah, ini masalah terakhir cukup panjang. Habis ini ada dars kah? Ada pelajaran habis ini? Untuk kelas lanjutan ini ada kelas nggak habis ini? Ajibu. Hah? Tidak ada? Baik, kalau begitu gitu. Hah? Tidak ada kan? Ada, afwan. Kurang jelas suaranya. Ada ya? Oh gitu. Ya udah, kita tambah sedikit ya, karena saya terlambat masuk juga tadi ya. Enggak apa-apa ya. Kita selesaikan membahas ini, membahas sahih. Baik. Summa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, thumma istanbata min dzalika al-qat'a bi sihhati ma fiha min al-ahadits, li'anna al-ummata ma'sumatan min al-khata'i, fama dhunnat sihhatahu wajaba 'alaiha al-amalu bihi la bud wa ayyakuna sahihan fi nafsil amr wa hadha jayyid. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kemudian ketika Ibnu Salah mengatakan bahwasanya hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim itu talaqatul umma bil qabul, maka konsekuensinya kata Ibnu Katsir, Ibnu Salah mengambil istimbat dari hal tersebut, yakni dari pernyataan beliau bahwa al umma talaqat as-sahihain bil qabul. Beliau mengambil istimbat darinya, berdalil dengannya akan al-qata' bi sihhati ma fiha min al-ahadits. Kita pastikan kesahihan semua hadis-hadis dalam Bukhari Muslim. Ya, yakni yufidul ilm. Kita sudah tahu kan dalam maratibul idrak ada al-ilm, dan al-ilm ini yuradiful yaqin. Al-ilm di sini yakni al-yaqin. Kemudian di bawahnya asyak, adzon, dan adzon di sini adalah adzonul ghalib. Tentunya. Ya, jadi kalau ada yang menyebutkan dzannul ghalib, ini al-ghalib hanya sifatun kasyifah. Ya, tidak ada dzon yang ghairul ghalib, tentunya tidak ada. Ya, jadi ketika dikatakan dzon, ya ghalib gitu. Jelas ya, tidak ada dzon yang ghairul ghalib. Makanya kalau ada ulama yang mengatakan dzannul ghalib, maka ghalib ini sifatun kasyifah saja, bukan sifatun mumayyizah, tapi sifatun kasyifah. Nah, jadi yang kedua adalah dzon, yang ketiga adalah syak, yang keempat adalah al-waham, dan yang kelima adalah al-jahl, kan begitu. Nah, kalau al-yaqin, kalau al-ilm, yakni al-yaqin. Al-qata'
dipastikan kebenarannya. 100%. 100%. Kalau adzon itu apa? Yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Ya. Bahwa apa namanya? Kejujuran orang yang mengabarkannya ini lebih kuat dibandingkan salahnya. Ya. Hatta walaupun kemungkinan salah itu 1%. Jadi kalau ada hadis benarnya 99%, tidak sampai 100%, maka itu masuk dalam kategori zon. Masuk dalam kategori apa? Zon. Selama tidak 100%, itu bukan ilm, tapi zon. Kemudian di bawahnya syak, 50-50, dan seterusnya waham dan al-jahal. Nah, ini saya kira ma'ruf. Nah, kata beliau, hadis tersebut atau hadis kalau terdapat dalam Bukhari Muslim, berhubung Bukhari Muslim talaqatul ummah bil qabul, kalau begitu kita juga pastikan hadis-hadis dalam Bukhari Muslim itu yufidul ilm, yakni al-qata', dipastikan kesahihannya. Yufidul ilm. Walaupun tentunya ilmunya ilmu nadhari, bukan ilmu yaqini sebagaimana dalam hadis mutawatir. Sebagaimana dalam hadis al-mutawatir, bukan ilmu daruri maksud saya, bukan ilmu daruri. Sebagaimana pada hadis mutawatir. Adapun ini ilmu an-nadhari. Tapi sama-sama yufidul ilm. Sama-sama yufidu al-ilm. Kenapa kata Ibnu Salah rahimahullah, kenapa kita pastikan kesahihan hadis-hadis dalam Bukhari Muslim? Kenapa kita katakan dia yufidul ilm? Li'annal ummah ma'sumatun anil khata'. Karena umat terjaga dari kesalahan. Nah, maka tatkala umat sepakat menerima Bukhari Muslim, berarti semua di dalamnya sahih. Kata beliau, maka apa-apa yang famadun nasihatahu wajib 'alaiha al-amal bihi. Maka apa-apa yang disangkakan, yang zon di sini golib tentunya sebagaimana sudah kita sebutkan, ya, disangkakan dia sahih, maka wajib mengamalkannya. Labud, harus, tidak boleh tidak. Wa ayyakuna sahihan fi nafsil amar, dan juga kita harus wajib al-amal bihi la budda wa ayyakuna sahihan fi nafsil amar. Sebentar. Ini komanya di sini agak wajib al-amalu, wajib 'alaiha al-amalu bihi la budda wa ayyakuna sahihan fi nafsil amar, dan juga dipastikan bahwa itu sahih. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadza jayyid, dan ini adalah jayyid. Taib. Pertama di sini butuh dipisahkan dua hal. Hal yang pertama, apakah hadis-hadis dalam Bukhari Muslim itu yufidul ilm al-qata' bi sihhatihi atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah apakah betul pendalilan Ibnu Hajar rahimahullah Ibnu Salah di sini ya berdalil ya dengan talaqatul ummah bil qabul, kalau begitu Bukhari Muslim juga semuanya dipastikan kesahihannya. Ini dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama adalah istinbat beliau atau dalil yang beliau gunakan, dan yang kedua adalah natijahnya, hasil dari istinbat beliau terhadap dalil. Adapun yang pertama, masalah yang pertama adalah beliau mengatakan semua hadis dalam Bukhari Muslim itu sahih, dipastikan kesahihannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah talaqatul ummah bil qabul. Nah, jelas sampai sini. Apakah betul dalil semacam ini, atau apakah dalil Ibnu Salah ini sudah tepat ya untuk mengarah kepada kesimpulan bahwasanya hadis-hadis Bukhari dan Muslim itu maqtu'un sihhatahu yufidul ilma walaupun ilmunya nadhari? Nah, sebagian ulama mengatakan dalil yang digunakan oleh Ibnu Salah ini kurang tepat. Dalil yang digunakan oleh Ibnu Salah ini tidak tepat. Mengapa? Karena ditemukan ada hadis-hadis yang talaqatul ummah bil qabul tapi tidak sahih. Talaqatul ummah bil qabul tapi tidak sahih. Misalnya hadis tentang najis itu, air yang najis. Innal ma'a tahurun ya la yunajjisu syai' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi binajasatin tahdutsu fi. Ya. Ini talaqatul ummah bil qabul, yakni amalan hadis kandungan yang terdapat dalam hadis ini diterima semuanya oleh umat. Tapi Asy-Syafi'i mengatakan apa? Ulama hadis atau para ulama hadis sepakat bahwa ini adalah hadis yang dhaif. Maka di sini terdapat perbedaan antara talaqatul ummah bil qabul dengan sihhatul hadis.
Ya, jelas sampai sini. Adapun talaqatul ummah bil qabul, yakni kandungan hadis tersebut, kandungannya diterima oleh umat bil qabul, kandungan bahwa air najis itu demikian dobitnya, diterima kandungannya. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa hadisnya apa? Hadisnya sahih. Maka tidak ada korelasi antara talaqatul ummah bil qabul dengan as-sihah. Ya, maka di sini ya. Maka di sini ya, menunjukkan bahwasanya ketika al-ummah ya, talaqqat as-sahihain bil qabul, misalnya dikatakan seperti itu, apakah cocok dijadikan dalil kalau begitu semua isinya di dalamnya sahih? Kita katakan tidak. Ya. Tidak bisa dijadikan dalil seperti ini. Kenapa? Karena itu akan melazimkan kita akan mensahihkan hadis-hadis yang dhaif, yang kandungannya, matan kandungannya diterima oleh umat, tapi sanadnya dhaif. Dan itu konsekuensi yang tidak benar. Jelas sampai sini? Tidak benar. Kemudian jawaban yang lain bahwa ada hadis-hadis yang para ulama talaqatul ummah bil qabul, ya, dikatakan oleh para ulama talaqatul ummah bil qabul, tapi di luar Bukhari Muslim. Di luar Bukhari Muslim. Apakah ini juga kita katakan kalau begitu itu juga kita kata kesahihannya, kita pastikan juga kesahihannya walaupun di luar Bukhari Muslim? Ini juga termasuk lazim yang berat. Termasuk lazim yang berat. Ya, dan wallahu alam, ya, zahirnya hal tersebut atau kalam tersebut tidak ada yang mengucapkannya. Misalnya, apakah ada yang mengatakan di kalangan ulama bahwa hadis riwayat Abu Daud kalau ditalaqatul ummah bil qabul berarti dia dipastikan kesahihannya, al-qata' bi sihhatihi yufidul ilm? Wallahu alam, kalau ada yang mengucapkan pendapat seperti itu. Ya, maka kita katakan tadi bahwa natijah yang disampaikan oleh Ibnu Salah, natijahnya yaitu bahwa hadis-hadis dalam Bukhari Muslim itu maqtu' bi sihhatihi yufidul ilm, walaupun ilmunya nadhari, itu sudah tepat. Yang keliru adalah beliau berdalil dengan itu tadi, talaqqatul ummah, talaqqat al ummah as-sahihain bil qabul. Jadi dalilnya keliru walaupun natijah yang beliau sampaikan sudah benar. Ya, dan itu nanti akan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ini murni ijtihadnya Ibnu Salah, dan ya, alhamdulillah beliau diberikan taufik untuk sejalan dengan pendapat ulama yang lain. Sejalan dengan pendapat ulama lain, walaupun dalil yang beliau gunakan ini kurang tepat. Karena itulah komentar Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza jayyid. Yani kesimpulan yang beliau lahirkan ini jayyid, cuman dalil yang beliau sebutkan ini tadi fihi ma fi. Wa qad khalafa fi hadhihi al-mas'alah Syekh Muhyiddin An-Nawawi wa qala la yustafadu al-qat'u bis-sihhati min dzalik. Kemudian Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah menyelisih dalam hal ini. Ya, kata Imam Nawawi, la yustafadul qat'u bis-sihhati min dzalik. Ya, tidak bisa kita katakan bahwa hadis yang sahih itu dipastikan kesahihannya yufidul ilm, melainkan dia yufidul dzon. Yufidul dzon saja, tidak menunjukkan al-ilm. Ketika ada hadis terpenuhi semua syarat-syarat hadis sahih yang 5 itu, terpenuhi semua syaratnya, apakah kita katakan pasti Nabi SAW bersabda demikian? Apakah kita pastikan kesahihannya, ya, 100% atau tidak? Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, la yustafadul qata' bis-sihah. Tidak boleh dipastikan kesahihannya 100%. Silakan kalau mau sampai 99%, tapi tidak sampai 100% masalah. Ya. Taib. Ya, maka di sini ada dua pendapat, ya, antara Ibnu Salah yang memastikan sahih dan dan An-Nawawi yang mengatakan tidak. Nah, walaupun sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi antara kalamnya Ibnu Salah dengan An-Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena ittijahnya berbeda. Ketika Ibnu Salah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya hadis kalau dia sahih maka dia maqtu'un bi sihhatihi, dipastikan kesahihannya, yufidul ilm walaupun ilmunya nadhari, itu Ibnu Salah berbicara tentang hadis-hadis apa? Bukhari Muslim. Dari awal sudah beliau berbicara memang Bukhari Muslim. Talaqqatul ummah, talaqqat al-ummat al-kitabain bil qabul. Kan begitu. Dari awal beliau berbicara mengenai Bukhari Muslim. Sementara An-Nawawi rahimahullah yang beliau bicarakan adalah hadis sahih secara umum. Di luar Bukhari Muslim. Ya. Hadis sahih secara umum, kalau dia memenuhi kriteria hadis sahih yang 5, apakah dia yufidul ilm atau yufidul dhon? Kalau yufidul ilm berarti maqtu' bi sihhatihi. Kalau yufidul dhon berarti tidak boleh dimaqtu', tidak ghairu maqtu' bi sihhatihi. Ya. Maka Nawawi mengatakan la yustafadul qata', yakni hadis
sahih pada asalnya itu tidak bisa yufidul qata, bisihati. Tapi kalau dalam Bukhari dan Muslim dalam Bukhari dan Muslim kata Ibnu Salah yufidul qata. Maka di sini ittijah keduanya berbeda. Maka zahirnya di sini tidak ada pertentangan antara kalamnya An-Nawawi dengan kalamnya Ibnu Salah. Ya. Tidak ada pertentangan antara kalamnya An-Nawawi dengan kalamnya Ibnu Salah. Taib. Ala kulli hal, ini masalah yang penting untuk kita bahas, dan ini termasuk masalah-masalah yang mengundang perdebatan sengit antara para ulama di kalangan di zaman-zaman penulis maupun sampai di zaman mutaakhirin atau muasirin. Nah, sekarang kalau ada khabar, kita sudah sebutkan kan bahwa khabar ada dua, mutawatir wal ahad. Al mutawatir ini yufidul ilmal ad-daruri, al ilmu ad-daruri. Iya, 100% dipastikan kesahihannya kalau dia mutawatir. Mau mutawatir lafzan, mutawatir maknan, lafzan atau maknan, dipastikan kesahihannya 100%, la syak. Ya. Nah, adapun khabar ahad ini kan terbagi ya, khabar ahad terbagi sahih, hasan, dhaif. Nah, yang sahih ketika dia memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Hadis sahih ini, apakah dia yufidul ilm atau yufidul dhon? Nah, ini ada khilaf di kalangan di kalangan ahlul ilm. Ya, di kalangan ahlul ilm. Pendapat yang pertama ada yang mengatakan yufidu al-ilmul yaqini, yufidul ilm, la yufidul dhon. Ya. Pokoknya hadis walaupun dia gharib cuma satu jalan saja, ya, selama terpenuhi semua syarat-syarat hadis sahih, maka dia yufidul ilm, dipastikan kesahihannya 100%. 100%. Nah, ini pendapat yang pertama, dan ini merupakan pendapat dari siapa? Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dan sebelumnya merupakan mazhab dari Abu Daud, Daud ibn Ali al-Zahiri, kemudian Husain bin Ali al-Karabisi, Al-Harits bin Asad al-Muhasibi atau al-Muhasibi, dan juga dihikayatkan, tapi wallahu alam tentang hikayat ini benar atau tidak, dihikayatkan oleh Ibn Khuwaiz mandat dari Imam Malik. Allah alam nukilan ini, tapi yang jelas ini masyhur dari Daud al-Zahiri, kemudian al-Karabisi dan al-Muhasibi, dan ini yang dipegang oleh Ibnu Hazm, bahwasanya kapan hadis tersebut sahih, terpenuhi semua syarat-syarat sahih, maka dipastikan kesahihannya dan dia yufidul ilm. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Ahmad Syakir di ta'liq. Ya. Syekh Ahmad Syakir menguatkan pendapat ini. Ya. Kata beliau, wal haqqul ladzi turajjihuhu ladillatu sahihah ma dhahaba ilaihi Ibnu Hazm wa man qala biqaulihi, ya, min anna al hadits as-sahih yufid al ilm al qat'i sawa'un kana fi ahadis sahihain am fi ghairihima. Bahwa hadis sahih yufid al qata', mau dalam Bukhari Muslim mau di luar Bukhari Muslim. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, mengatakan bahwasanya hadis ahad, ya, hadis sahih, ya, hadis sahih kapan terpenuhi semua syarat-syarat hadis sahih, maka dia yufidu dhon, yufid adh-dhon, la yufidul ilm, la yufidu al-ilm. Jelas sampai sini? Dia yufidu dhon, dan ini yang dirajihkan oleh banyak ulama, Nah, saya belum bacakan ucapannya Ibnu Katsir di sini ya. Jadi kita bacakan dulu kalamnya Ibnu Katsir. Setelah beliau membawakan kalamnya Ibnu Salah dengan An-Nawawi, kata Ibnu Katsir, qultu wa ana ma'a ibni Salahi fi ma awwala ilaihi wa arsyada ilaihi wallahu alam. Dan saya lebih cenderung lebih sepakat dengan pendapatnya Ibnu Salah bahwa khabar sahih dalam Bukhari Muslim itu yufidul qata'. Taiblah ba'sabi. Ya. Cuman di sini dari kalamnya Ibnu Salah zahirnya berarti kalau di luar Bukhari Muslim berarti la yufidul qata' bisihati. Kan begitu ya? Ya. Dan ini yang kita bicarakan sekarang. Kita sekarang tidak berbicara mengenai siapa yang meriwayatkan hadis sahih tersebut. Kita berbicara mengenai hadis sahih fi aslihi, asalnya, tanpa berbicara siapa yang dengan menutup pandang siapa yang meriwayatkannya. Itu belakangan dulu. Siapa yang meriwayatkannya Bukhari Muslim atau tidak, itu belakangan. Kita berbicara mengenai asal hadis sahih itu yufidul qata', yufidu al-ilm atau yufidu dhon. Nah, maka zahir kalamnya Ibnu Salah mengatakan dia yufidu dhon, asluhu. Dia yufidu dhon. Demikian pula ini merupakan pendapat Imam Nawawi, juga merupakan pendapat Ibnu Katsir yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir, dan juga yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan para ulama yang lain.
para ulama yang lain. Jelas sampai sini ya. Ini apa namanya? Pendapat dari jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya hadis apa namanya? Sahih fi aslihi itu yufidud dhon. Ya, itu yufidud dhon. Dan ini juga merupakan pendapat para ulama seperti Al-Hafidz Al-Iraqi, ya, kemudian Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi, ya, kemudian Al-Bulqini, ya. Nanti akan disebutkan kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di belakang. Ya, nanti kita akan sebutkan. Nah, ala kulli hal ini pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama bahwasanya khabar ahad atau khabar as-sahih, yakni tentunya ahad ya, karena mutawatir sudah jelas. Khabar sahih kapan memenuhi kriteria hadis sahih, maka dia yufidu dhon. Yufid adh-dhon. Jelas sampai sini? Taib. Masalah berikutnya, apa yang dimaksud dengan yufidud dhon di sini? Ya, jelas dhonnya tentunya ghalib, yakni sisi kebenaran hadis ini lebih unggul dibandingkan sisi salahnya. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan dhon di sini? Ya. Pertama, tentunya kita tidak menoleh, kita tidak memperhatikan sama sekali, kita tinggalkan ya pembagian mutakallimin ketika membagi khabar mutawatir wal ahad, kemudian dengan tujuan untuk membagi bahwasanya ahad walaupun sahih dia layu malu fil aqidah. Tentunya kita tidak berbicara itu sama sekali. Ya, karena kenapa? Semua ulama di sini baik yang mengatakan yufiduz zon, semua sepakat khabar ahad itu dimakmul. Ya, selama dia sahih makmul. Kenapa? Karena dalam syariat ya, ketika apa namanya? Sesuatu yang meyakinkan tidak ada, maka sesuatu yang sifatnya zon bisa menggantikan posisinya. Ya, adzon yaqumu maqamal yaqin inda adamih. Bahwa sesuatu yang bersifat zon bisa menempati posisi yang meyakinkan, keyakinan ketika keyakinan itu tidak bisa terwujud. Maka la ba'sa bi, la iskal. Tidak ada masalah di sini. Beramal dengan zon itu bukan qadah. Dan banyak dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam beramal dengan adzon. Beramal dengan adzon. Nah, kemudian dan itu pembahasan lainnya tentang dalil-dalil bahwa syariat apa namanya membolehkan beramal dengan dzon ketika tidak ada al-yaqin, itu bisa dicari contoh-contohnya dalam al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, itu pembahasan lain. Tapi yang jelas di sini bahwa ketika para ulama mengatakan yufidul dzon, tidak menunjukkan seperti keinginannya mutakallimin yang membedakan seperti itu. Baik. Nah, sekarang permasalahan apa itu yufidul dzon? Apa itu zon? Zon adalah ihtimal qabulin naqid. Ihtimal qabulin naqid. Adanya kemungkinan untuk menerima kebalikannya. Sekarang kalau dikatakan khabar apa namanya? Hadis sahih. Hadis sahih dikatakan yufidu adh-dhon bi sihhatihi. Yufidu adh-dhon bi sihhatihi. Maka maknanya apa? Dia qabul naqidis sihhah, atau ihtimal qabul naqidus sihah. Dia bisa menerima atau ada kemungkinan dia menerima kebalikan dari sahih, yaitu dhaif. Jadi ada kemungkinan dia bisa menerima kedoifan. Nah, itu makna zon di sini. Sekarang simpelnya begini. Kalau ada orang datang kepada kita, ini orang kita kenal baik, dari kecil kita kenal teman baik sama dia. Jelas sampai sini, teman baik sama dia. Kita tahu luar dalamnya ini orang jujur. Datang kepada kita, kemudian dia mengatakan, di sana apa namanya, si Z berkelahi, masalan. Dia bawa kabar kepada kita. Apakah ketika dia bawa kabar kepada kita ini, kita langsung maktub bisihatil khabar bahwa betul-betul Z yang berkelahi 100% kita pastikan kebenaran kabarnya? Padahal kita kenal baik ini orang. Kita kenal baik ini orang. Apakah dipastikan bahwa dia betul-betul Zaid betul-betul yang bertengkar, yang berkelahi di sana? Tentunya nggak bisa. Maksudnya, apakah sekarang begini? Apakah ada kemungkinan bahwa dia salah lihat orang? Dia betul jujur, bukan pembohong. Tapi apakah ada kemungkinan dia bisa jadi dia salah lihat orang? Ada kemungkinan atau tidak? Ya, ada kemungkinan. Ini yang dinamakan apa? Ihtimal qabulin naqid. Jadi ada kemungkinan dia salah pada pengabarannya. Dia bukan bohong, tapi ada kemungkinan salah. Dan betapa banyak kita dapati di zaman sekarang, bahkan orang yang kita percayai sekalipun datang bawa berita, belakangan dia datang, ya afwan, saya salah lihat.
afwan saya salah kira, afwan saya salah ini salah ini. Ini menunjukkan apa? Khabar dari orang yang terpercaya, ya, itu enggak bisa dikatakan maktub bisihati atau yufidul yakin. Tapi dia yufidul dhon. Walaupun itu cuma 99%, itu yufidul dhon. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia keliru. Lihat, ada kemungkinan. Walaupun belum tentu salah. Cuman ketika dia menerima kemungkinan salah, maka itu dinamakan zon. Jelas? Kenapa? Karena al-ilm la yaqbalu al-khata', tidak bisa menerima kesalahan. Sementara az-zon itu yaqbalu ihtimal an-naqid. Bisa ada kemungkinan menerima kebalikannya. Baik. Dan ada beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama, jumhur ulama, untuk menyatakan bahwa khabar sahih ini yang ahad yufidu ad-dhon. Dalil yang pertama yang mereka gunakan bahwasanya hadis-hadis, ya, sahih atau dhaif, ya, itu dibangun di atas ahwalur rijal, kan begitu. Maksudnya ini hadis sahih, kita hukumi sahih atau tidak, itu dibangun di atas status dari para perawinya. Sementara status perawi itu menghukumi perawi itu dalam jarh wa ta'dil, itu murni perkara ijtihad. Itu murni perkara apa? Ijtihad. 6. Perkara ijtihad. Dan yang namanya ijtihad itu zon, tidak ada ijtihad yang bersifat meyakinkan, tidak ada. Kalau itu perkara yang meyakinkan, maka itu bukan namanya ijtihad. Tidak ada ijtihad dalam perkara-perkara yang maktub bisihati. Jelas sampai sini? Karena itulah ijtihad definisinya pada perkara-perkara yang apa? Yang memang hal tersebut yaqbalul ijtihad. Nah, maka ijtihad, ya, atau diantara sifat ijtihad bahwa itu pada perkara-perkara yang maznun, ya, perkara-perkara yang sifatnya zonniyat, ya, sifatnya apa? Zonniyat. Jelas sampai sini? Nah, ketika kalam jarh wa ta'dil terhadap seorang perawi ini merupakan perkara ijtihadi, perkara zonniyat, mana buktinya perkara zonniyat? Buktinya para ulama berbeda pendapat. Misalnya tentang Muhammad bin Amr bin pada seorang perawi misalnya, anggaplah Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab ini thiqah atau tidak? Sebagian mengatakan thiqah, sebagian mengatakan dhaif. Nah, adanya khilaf ini menunjukkan ini perkara ijtihadi, bukan perkara yang meyakinkan. Ini perkara zonniyat. Menghukumi perawi itu perkara zonniyat, bukan perkara yang meyakinkan, bukan perkara ilmi. Kenapa? Karena seandainya ini adalah maktu, maka tidak mungkin dua ulama berselisih dalam menghukumi seorang perawi. Nah, ketika terjadi ikhtilaf dalam menghukumi perawi yang sama, ini menunjukkan ini perkara zonniyat. Nah, maka kalau al-kalam ala rawi itu perkara zonniyat, otomatis natijahnya, hasil yang dikeluarkan darinya, yaitu vonis bahwa hadis ini sahih, itu juga zonniyat. Jelas sampai sini? Itu juga apa? Zonniyat. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang juga disebutkan oleh ahlul ilm, bahwasanya terjadi khilaf dalam menghukumi sahih atau tidaknya satu hadis. Ada satu hadis, sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif. Menunjukkan apa? Ini perkara zonniyat. Seandainya perkara yang meyakinkan tidak halal. Tidak halal, ada dua ulama yang berbeda pendapat dalam perkara-perkara yang meyakinkan. Tidak boleh. Tapi ketika mereka berbeda pendapat, itu menunjukkan itu perkara zonniyat. Jelas sampai sini? Dalil yang ketiga, bahwasanya kadang satu alim sendiri merubah pendapatnya, ya. Dan bisa kita katakan hampir mungkin bisa ditemukan pada setiap ulama. Hari ini dia mensahihkan, besok dia mendaifkan. Hari ini mendaifkan, dia mensahihkan. Adanya perubahan dalam memvonis hukum itu menunjukkan bahwa vonis sebelumnya itu ijtihadi, zon. Karena seandainya meyakinkan, al-yakin la yaqbalur ruju'. Yang namanya sesuatu yang meyakinkan tidak bisa menerima rujuk. Kapan kamu rujuk? Berarti yang sebelumnya memang tidak meyakinkan. Itu zon. Kan begitu? Nah, maka ketika adanya rujuk dari para ulama terhadap tashih ataupun tadhif sebuah hadis, ya, kita berbicara mengenai tashih. Hari ini dia sahihkan, besok dia dhaifkan. Berarti apa? Hukum kemarin itu zon. Ini perkara zonniyat, jelas sekali. Kenapa? Karena al-yakin la yaqbalu at-taghayyur atau at-taghyir, tidak bisa menerima perubahan. Baik, makanya dalil-dalil tegas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan atau khabar al-ahad ketika dia sahih, dia yufidu dhon. Apa makna yufidu dhon? Iya. Apa makna yufidu dhon? Yakni dia ihtimal qabulin naqid. Dia bisa menerima kemungkinan keliru. Kenapa? Karena sesiko apapun perawi, dan ini dalil yang keempat, ya, disebutkan oleh para ulama. Dalil yang keempat adalah sesiko apapun perawi, dia punya hadis salah.
dia pasti punya banyak hadis, dia pasti punya hadis salah. Imam Malik yang digelari Najmus Sunnah, beliau punya hadis-hadis Ghuraib Malik. Al-Bukhari rahimahullahu taala, siapa yang tidak kenal beliau? Ya. 6. Beliau juga punya hadis-hadis gharib. Dan para imam Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang imam dalam hifdz, yang mutqin hafalannya, dia punya hadis sahih. Syu'bah bin Al-Hajjaj, siapa yang tidak kenal beliau? Sufyan Ats-Tsauri. Kata Syu'bah, "Idza ikhtalaftu ana wa Sufyan fal qawlu qawlu Sufyan." Kalau saya berbeda riwayat dengan Sufyan Ats-Tsauri, maka ambil pendapatnya Tsauri, riwayatnya Tsauri, dia yang benar. Ya. Padahal Syu'bah siapa? Kan begitu. Maka ini semua menunjukkan bahwa sesiko apapun perawi masih ada kemungkinan keliru. Nah, adanya kemungkinan keliru inilah yang menyebabkan khabar sahih ahad tidak menunjukkan al-yaqin melainkan yufidu adzan. Kenapa? Karena adanya ihtimalul khata'. Ingat, kalimat ihtimal belum tentu salah. Jadi jangan dikatakan begini, ya sudah kalau ada ihtimal khata' berarti salah. Tidak. Kita katakan hanya ihtimal qabul, bukan khata' beneran, tapi hanya ihtimal, menerima saja. Ada kemungkinan menerima, tapi belum tentu salah. Kalau kamu meyakini salah, buktikan. Yang jelas ini ya tarajjah sidqu al-mukhbir bihi. Ya, bagi yang mengklaim salah, buktikan. Ya. Adapun ketika kita katakan zon, maka itu hanya ihtimal naqid, dan adanya ihtimal seperti ini, inilah yang menurunkan derajatnya dari apa? Dari al-yaqin menjadi ke adzan. 6. Tapi tidak menunjukkan hadis itu salah. Tidak menunjukkan kita juga dha'ful yaqin. Tidak juga kita mengurangi keyakinan kita akan kebenaran hadis ini. Enggak, hadis ini benar. Benar. Sama seperti kalau ada orang bawa ada dugaan besar kita misalnya sesuatu, saya yakin itu benar. Ya, saya yakin itu benar. Tidak melemah kepercayaan saya terhadap kandungan kabar itu, tidak melemah. Cuman kalau mau dikatakan yufidul ilm, tidak, karena bagaimanapun ada kemungkinan dia salah. Nah, ada kemungkinan dia salah. Kemungkinan inilah yang menurunkan derajatnya dari yakin dari ilmu daruri ke zon, dari ilm kepada azon. Cuman bukan berarti kalau begitu kamu tidak meyakini akidah kamu yang tersebut dalam hadis ahad tersebut. Enggak, saya yakini akidah saya. Dan tidak lemah keyakinan saya terhadap akidah yang saya yakini walaupun bersumber dari hadis sahih. Akidah saya tetap kuat tentang itu. Jelas sampai sini? Tapi kalau dikatakan apakah kalau begitu hadis itu yufidul ilm 100%, enggak ada kemungkinan salah? Saya katakan, saya tidak katakan seperti itu. Kemungkinan salah tetap ada. Sekuat apapun hafalan perawi, tetap ada kemungkinan salah. Cuman tidak bisa dijadikan adanya kemungkinan kemudian dijadikan dalil kalau begitu kamu nggak yakin. Enggak, itu perkara yang lain. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya dengan akidah yang tersebut dalam hadis ahad tersebut. Cuman mengatakan itu yufidul ilm, tidak. Kenapa? Ada kemungkinan rawinya keliru. Ini dua hal yang berbeda, harus dibedakan tentunya. Jelas sampai sini? Taib. Ini khulasah dalam masalah ini, ya. Dan ini pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat yang rajih yang tidak diragukan bahwasanya hadis ahad selama dia memenuhi kriteria hadis sahih, maka dia yufidu dzon. Dengan makna yang kita sebutkan tadi, yufidu dzon, yakni ihtimal qabulin naqid. Ya. Maka ketika kita katakan ini hadis yufidu dzon, tidak bermakna kalau begitu keyakinan kamu terhadap kandungannya lemah. Enggak, keyakinan saya terhadap kandungannya tidak lemah. Saya menerima khabar ahad, menerima khabar tersebut walaupun yufidu dzon, saya menerima dan saya meyakini 100%. Saya yakin terhadapnya. Cuman dikatakan apakah dia yufidul ilm? Kita katakan ya enggak seperti itu juga. Secara teori berbeda dengan mutawatir karena dia ada kemungkinan salah. Tapi apa masalahnya saya meyakini khabar seperti itu? Maka keyakinan saya terhadap sesuatu itu syai', dan hadis tersebut status dia sebagai zon itu syai'un akhar. Tidak ada talazum di antara keduanya. Ketika saya katakan ini zon, berarti talazumnya saya lemah, tidak meyakini kandungan akidah yang tersebut di dalamnya. Tidak, itu dua perkara yang berbeda. Dua perkara yang berbeda. Baik. Ini saya kira poin yang butuh kita jelaskan, dan qadarullah insyaallah kita akan jelaskan tambahannya besok berkenaan dengan khabar al-ahad al-muhtaf bil qara'in insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar wa lafu minkum ala al-italah wa ziyada min waqtikum insyaallah taala. Kutiba lana al-ajr fi hadhihi ziyadah. Naam, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika al-qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.